Hai teman-teman, kali ini kelompok kita akan mempresentasikan tentang penilaian belajar dalam kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka yang diampu oleh dosen Ibu Kusnul Khotimah SPD MPD. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Lina Desriana Pratiwi dan Yuni Arba Kavin Nur. Pada dasarnya, istilah belajar sebenarnya telah lama dikenal oleh masyarakat secara luas. Namun apa sebenarnya belajar itu? Rasanya masing-masing orang mempunyai anggapan yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya suatu pemahaman tentang makna belajar. Sejak manusia dilahirkan, pada dasarnya manusia telah melakukan atau melaksanakan aktivitas belajar. Penilaian pada kurikulum 2013 dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penilaian secara sikap. Penilaian secara sikap dilakukan untuk menilai pelaku peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran atau di luar kegiatan pembelajaran. Kompetensi sikap itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Teknik ini penilaiannya seperti observasi dan penilaian diri atau dengan jurnal. Yang kedua adalah pengetahuan. Untuk aspek pengetahuan pada kurikulum 2013 masih serupa dengan aspek di kurikulum yang sebelumnya, yakni pada penekanan pada tingkat pemahaman siswa. Dalam hal pembelajaran, nilai aspek pengetahuan bisa diperoleh dari ulangan harian, ulangan tengah semester, dan kenaikan kelas. Pada kurikulum 2013 tersebut, pengetahuan bukanlah aspek utama seperti pada kurikulum-kurikulum yang sebelumnya telah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan merupakan aspek baru yang dimasukkan dalam kurikulum Indonesia. Keterampilan merupakan upaya penekanan pada bidang skill atau kemampuan, misalnya yaitu kemampuan untuk mengemukakan opini, pendapat, berdiskusi, bermusyawarah, membuat berkas laporan, serta melakukan presentasi keterampilan sendiri, yaitu sendiri merupakan satu aspek yang cukup penting karena jika hanya dengan pengetahuan, maka siswa tidak akan dapat menyalurkan pengetahuan yang dimiliki sehingga yang terjadi hanya teori-teori semata. Pada Kemendikbud.go.id dijelaskan, pemerintah pusat menetapkan kebijakan implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022 atau 2023 yang dikukuhkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Sebagai salah satu bentuk implementasi Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk memilih kurikulum yang akan digunakan, yaitu menggunakan yang pertama kurikulum 2013 secara penuh, yang kedua kurikulum darurat, yang ketiga kurikulum merdeka. Pengertian belajar menurut para ahli. Pengertian belajar menurut Tulisan Hakim. Menurutnya, belajar adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia, di mana perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, pengetahuan, sikap, ataupun daya pikir. Pengetahuan belajar menurut M. Sobri Sutikno. Proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan dalam dirinya sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengertian belajar menurut Skinner. Skinner mengidentifikasikan belajar sebagai suatu proses adaptasi seseorang perilaku yang bersifat progresif melalui tingkah laku dalam proses adaptasi.
Pengertian belajar menurut Ernest R. Haggard. Menurut Haggard, belajar ialah proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kemudian menimbulkan keadaan berbeda dengan sebelumnya. Sifat perubahan ini bersifat permanen, tidak akan kembali kepada keadaan yang sebelumnya. Adapun tujuan dan fungsi penilaian dalam belajar, yaitu satu, memperoleh pengetahuan, peningkatan pengetahuan serta pemahaman dalam menguasai materi yang merupakan hasil dari proses belajar. Yang kedua, proses belajar juga akan membuat daya pikir seseorang menjadi lebih baik lagi, sehingga tersebut dapat berpikir secara kritis terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, menanamkan konsep dan keterampilan. Meskipun setiap individu memiliki keterampilan yang berbeda satu sama lainnya, ketahuilah bahwa keterampilan tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Mereka harus melalui proses belajar agar dapat mengasah keterampilan. Yang keempat, membentuk sikap atau pribadi seseorang dengan melalui proses pembelajaran. Seseorang mampu menumbuhkan kesadaran dalam dirinya sehingga membentuk sifatnya seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniar Bakavin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang manfaat dan prinsip penilaian belajar. Dengan belajar, maka akan dapat menumbuhkan kebiasaan pada diri di dalam seseorang tersebut. Tentunya kebiasaan-kebiasaan yang baik dan rutinitas belajar akan menumbuhkan motivasi pada diri seseorang tersebut dan dapat menjadikan orang tersebut sukses. Banyak belajar juga akan menambah ilmu pengetahuan menjadi orang yang berguna bagi lingkungan sekitar dan menambah keterampilan. Sedangkan prinsip yang relatif berlaku umum berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan serta perbedaan individual. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam manfaat dan prinsip penilaian belajar. Mengapa? Karena perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan belajar itu dilaksanakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Dan yang kedua yaitu ada keaktifan. Keaktifan ini yaitu belajar tidak dapat dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar yang paling baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Belajar secara langsung dalam hal ini tidak sekedar mengamati secara langsung, melainkan harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dan yang keempat yaitu ada pengulangan. Pengulangan ini menurut teori psikologi daya, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Yang kelima, ada tantangan. Tantangan ini dikemukakan bahwa siswa dalam suatu belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasinya, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Selanjutnya ada penguatan. Penguatan ini merupakan prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan, terutama ditekankan oleh teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner. Kalau pada teori ini yang diberi kondisi adalah stimulusnya, maka pada operant conditioningnya yang diperkuat adalah responnya. Selanjutnya ada perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik.
Artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan wajar ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada teknik penilaian dalam kurikulum. Mengingat peran penilaian dalam sebuah proses pembelajaran adalah untuk dapat mengetahui perkembangan siswa, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Implementasi kurikulum 2013 untuk semua tingkat satuan pendidikan berimplikasi pada proses penilaian. Penilaian ini mengacu pada pengertian penilaian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 dan 81 Tahun 2013. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dijelaskan bahwa pengertian penilaian sama dengan pengertian asesmen, sehingga hanya 3 kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk melihat perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama ada pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengukuran. Pengukuran yang diartikan kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Hasil pengukuran tersebut berupa skor. Dan yang kedua ada penilaian. Penilaian ini merupakan proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Hasil penilaian ini berupa nilai dari rapor. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Hasil dari evaluasi ini adalah naik atau tidak naik kelas, lulus atau tidak lulus, remedial atau tidak remedial. Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat dipergunakan untuk menentukan posisi yang relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Sikap ini bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk dan terjadi pada perilaku atau tindakan yang diinginkan. Pada akhir semester, guru mata pelajaran dan wali kelas berkewajiban melaporkan hasil penilaian sikap, baik sikap spiritual dan sikap sosial secara integratif. Kriteria penulisan kualitatif dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama sangat baik, cukup, dan kurang. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KL, dan juga KD, khusus dalam dimensi keterampilan. Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan dalam ranah konkret mencakup aktivitas menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, sedangkan dalam ranah abstrak, keterampilan ini mencakup aktivitas menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan juga mengarang. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang akan diterapkan mulai semester 2022-2023. Kurikulum mandiri ini diperkenalkan sebagai nama alternatif dari kurikulum prototip, yang pada dasarnya memiliki sifat dan tujuan yang sama. Kerangka kurikulum yang diterapkan di sekolah penggerak telah menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam hal ini, pemerintah berperan menyiapkan profil pelajar Pancasila, kompetensi dan juga karakter yang tertuang dalam 6 dimensi, berfungsi sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan. Dalam situasi pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen, struktur kurikulum, jabaran mata pelajaran beserta alokasi jam pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.